Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Zahra Tasita dari kelas 10 TJKT 2 SMKN 2 Purwakarta. Di sini aku bakal ngejelasin materi tentang dasar jaringan di modul ajaran. Nah, agenda materi yang bakal aku sampaikan yaitu ada satu jaringan komputer, dua komponen jaringan komputer, yang ketiga ada jenis koneksi jaringan, yang keempat manfaat penggunaan jaringan komputer, yang kelima ada OSI model, yang keenam ada protokol dan port, yang ketujuh ada IP address dan MAC address, yang kedelapan ada IP public dan IP privat, yang kesembilan ada RFC 4632 dan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Yang ke-10 ada subnetting. Nah, yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya seperti data dan perangkat keras. Tujuannya yaitu memungkinkan komunikasi, akses data bersama, dan meningkatkan keefisienan dalam pemakaian sumber daya. Lalu ada komponen jaringan. Yang ke-1 ada server, komputer pusat yang menyediakan layanan seperti data aplikasi bagi klien. Kedua ada klien, komputer atau perangkat yang menerima layanan dari server. Lalu yang ketiga ada router, perangkat yang mengarahkan data antar jaringan termasuk ke internet. Yang keempat ada switch, menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengirimkan data ke tujuan yang benar. Yang kelima ada access point, perangkat yang memungkinkan nirkabel terhubung ke jaringan LAN. Lalu yang keenam ada media transmisi. Media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu ada kabel dan wireless. Kabel ada beberapa jenis kabel, yaitu Ethernet dan fiber optik. Lalu yang kedua ada wireless, gelombang radio untuk Wi-Fi atau Bluetooth. Lalu selanjutnya jenis koneksi jaringan. Koneksi kabel atau wired menggunakan kabel Ethernet untuk kecepatan dan kestabilan tinggi. Cocok untuk jaringan tetap di rumah atau di kantor. Kedua ada koneksi nirkabel atau wireless, memungkinkan frekuensi radio Wi-Fi untuk mobilitas tinggi, lebih mudah diakses dari banyak perangkat tetapi memiliki resiko keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada VPN, Virtual Private Network, koneksi transkripsi yang memungkinkan akses jaringan dari lokasi jauh secara aman, mengamankan data yang dikirim dari jaringan publik. Manfaat penggunaan jaringan komputer bagi sumber daya yaitu ada printer, scanner, dan perangkat lain dapat digunakan secara bersamaan. Lalu yang kedua ada koneksi yang efisien, yaitu ada email, chat, dan video conferencing atau kolaborasi. Yang ketiga ada akses data dan informasi, akses ke basis data atau file bersama secara real time. Yang keempat ada efisiensi biaya dan waktu, mengurangi kebutuhan perangkat tambahan, meninggalkan produktivitas. Lalu ada OSI, Open System Interconnection. Ada 7 lapisan OSI. Layer pertama yaitu fisikal, kabel sinyal media fisik. Layer kedua yaitu data link, menyediakan metode untuk transfer data antar perangkat. Layer ketiga yaitu network, routing paket data, contohnya IP. Lalu yang layer keempat transfer data yang andal, contohnya TCP. Layer kelima ada season, mengatur sisi koneksi. Yang keenam ada presentation, mengonfirmasi data agar bisa dipahami. Yang ketujuh ada application, layer paling atas di permukaan pengguna, contohnya seperti HTTP dan FTP. Fungsi layer memastikan data dikirim dan diterima dengan benar.
Lalu ada protokol dan port. Protokol jaringan ada TCP/IP, protokol dasar untuk transfer data, HTTP atau HTTPS untuk akses website, berada di port 80 atau 443. Lalu ada FTP untuk mentransfer file, berada di port 2R21. Lalu ada SMTP untuk mengirimkan email, berada di port 25. Port jaringan, itu ada port number unik untuk aplikasi atau layanan. Jenis-jenis port ada 3, yaitu well new port, digunakan oleh layanan terstandar. Yang ketiga ada register port, digunakan oleh aplikasi pengguna. Yang ketiga ada dynamic atau private port, digunakan secara dinamis oleh aplikasi. IP address dan MAC address. IP address alamat logis untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IP address dibagi menjadi 2, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 terdiri dari 32 bit, IPv4 terdiri dari 32 bit, contohnya 192.168.1.1. Lalu IPv6 terdiri dari 128 bit untuk kebutuhan alamat yang lebih banyak. MAC address ada alamat fisik untuk yang dimiliki setiap perangkat jaringan. Formatnya yaitu ada 48 bit. Perbedaan dari IP address dan MAC address, IP address bisa berubah tergantung jaringan bersifat logis, dan MAC address tetap bersifat fisik dan unik per perangkat. IP public dan IP privat. IP public diberikan oleh ISP unik di jaringan di internet, memungkinkan akses global. Lalu IP privat digunakan dalam jaringan lokal, tidak bisa diakses langsung di internet. Ada RFC 4638 dan CIDR. RFC 4638 standar yang menjelaskan teknik CIDR dalam IP addressing. CIDR atau Classes in Inter-Domain Routing menggantikan pengalamatan kelas IP tradisional dengan penulisan yang lebih fleksibel, contohnya 192.168.1.0/24. Keuntungannya yaitu mengurangi jumlah IP yang menghubungkan jumlah IP yang terbuang, lebih efisien. Subnetting. Definisi subnetting yaitu teknik membagi jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan IP dan mengelompokkan jaringan untuk keamanan dan manajemen. Cara kerja subnetting yaitu menentukan subnet max untuk membagi rentan IP, contohnya subnetting /255.255.255.0 bagi satu jaringan menjadi 256 alamat. Lalu kesimpulannya yaitu jaringan komputer memungkinkan komunikasi berbagai sumber daya dan efisiensi kerja. Manfaat utamanya menghubungkan perangkat dalam skala lokal hingga global, meningkatkan kolaborasi dan keamanan data. Ya, sekian saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.